Shalom saudaraku, semangat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Apa Kata Firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan topik teguran atau didikan dalam bentuk teguran. Saudaraku yang terkasih, sebagai manusia biasa, sangat tidak mudah kalau kita mendapatkan teguran, ya, baik anak mendapat teguran dari gurunya di sekolah, atau anak mendapat teguran dari orang tuanya, atau teguran dari orang lain, ya, atau kita sendiri yang sudah dewasa, yang sudah bekerja mungkin, ya. Ketika kita mendapatkan teguran dari atasan kita, atau kita yang sedang kuliah mendapat teguran dari dosen kita, sangat tidak mudah saudaraku, ya. Itu melibatkan bagaimana respon hati kita yang benar. Firman Tuhan hari ini topik tentang teguran atau didikan yang keras. Kita akan baca di Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 10 dan ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian: didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Ingat, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Ayat 12 firman Tuhan berkata, si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Saudaraku, memang tidak mudah ketika kita mendapat teguran. Terkadang, salah saya apa kok saya ditegur dengan keras? Salah saya apa kok saya diperlakukan seperti ini? Tetapi, hendaklah kita belajar. Kita sebelum menyimpulkan, sebelum kita bereaksi terhadap teguran, terhadap didikan, hendaklah kita mencerna dulu saudaraku, ya. Kita mendengar lebih banyak, sedikit berbicara. Kita mendengar dulu apa maksud dari teguran tersebut, ya. Dan ketika kita merefleksi apakah teguran itu benar karena saya berbuat kesalahan, atau memang saya harus tegur dengan keras. Mungkin kita mengalami sesuatu yang enak dalam hidup kita, atau sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita. Kita merasa saya mendapat teguran Tuhan yang sangat keras, sehingga rasanya nggak enak, sehingga rasanya sulit. Usaha apapun juga sulit, bekerja sulit, berbuat apapun sulit. Rasanya kok Tuhan menindas saya, tegur saya sangat keras. Saudaraku, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di kitab Amsal ini, bahwa firman Tuhan berkata, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Tuhan memberikan didikan yang keras, teguran yang keras, supaya kita ini sadar dan bertobat dari segala dosa-dosa kita. Supaya kita ini bisa merefleksi, kenapa saya bisa mengalami semuanya ini? Oh iya ya, ternyata saya menyimpang dari jalan Tuhan. Kita harusnya bisa bersyukur, merespon sikap hati kita dengan benar, ya. Karena Tuhan berkata di firman-Nya, siapa benci kepada teguran akan mati. Kalau kita membenci teguran demi teguran, baik teguran dari orang tua, teguran dari guru, teguran dari saudara kita yang lebih senior, ya, atau pemimpin kita, kita akan mati. Mungkin mati kalau di pekerjaan, mati karir kita akan terkotak di situ, kita nggak akan berkembang. Mungkin kita mati ketika kita di sekolah, ya, hubungan kita jadi tidak baik, ya. Kalau kita tidak mengindahkan teguran yang dari Tuhan, pertama kita bisa mati secara roh. Hubungan dengan Tuhan bisa stop karena dosa kita yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua apa? Kalau kita terus-menerus, ya, mengabaikan teguran dari Tuhan, secara physically tubuh kita mati, jiwa kita juga mati, ya. Saudaraku, tahukah saudara, ada kisah seorang Raja Yehuda yang awalnya dipakai Tuhan luar biasa karena dia hidup takut akan Tuhan. Tetapi setelah dalam perjalanan hidupnya, dia mulai sombong, dia mulai tinggi hati,
dia mengambil tugas seorang imam besar, ya, Imam Azaria, mempersembahkan persembahan di bait Allah. Padahal itu bukan tugasnya raja, itu tugas seorang imam. Ketika dia ditegur, saudaraku, dia malah merasa sombong. Dia marah sama imam. Dia bukannya bertobat akan kesalahan dia, tetapi dia marah dan akhirnya dia mengalami teguran Tuhan yang luar biasa, didikan Tuhan yang luar biasa. Kita buka sama-sama di kitab 2 Tawarik pasal 26, mulai dari ayat yang pertama. Kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kisah nyata, saudaraku. Kita bisa belajar dari kisah nyata ini supaya kita bisa bereaksi yang benar ketika kita mengalami teguran atau didikan, ya, terutama didikan yang dari Tuhan, saudaraku. 2 Tawarik 26 ayat pertama, firman Tuhan berkata demikian. Topiknya adalah Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ingat, raja ini diangkat Tuhan di usia yang sangat muda, 16 tahun. Dia adalah anak sultan, anaknya Raja Amasya, ya. Papanya meninggal, dia diangkat menjadi raja, ditahbiskan, dinobatkan menjadi raja. Biasanya anak-anak usia 16 tahun itu saatnya mereka bermain, saatnya mereka senang-senang. Tapi di usia 16, usia ini dia mau mengambil tanggung jawab yang besar. Tetapi saudaraku, di awal karirnya, ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Di pasal 26 ayat ketiga, firman Tuhan berkata, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Namanya ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Dia melihat figur ayahnya Amasya. Amasya ini orang yang takut akan Tuhan. Uzia juga meniru, ya, meniru teladan yang benar Amasya ayahnya. Firman Tuhan di ayat 5 dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya mendorong para pemirsa bisa membaca ayat selanjutnya. Begitu luar biasanya Raja Uzia, ya. Dia punya mentor namanya Zakaria yang ngajari tentang firman Tuhan, yang mengajari hidup takut akan Tuhan, dan Allah membuat segala usaha Uzia berhasil. Allah bahkan membuat, ya, Uzia ini tenar di mana-mana sampai ke Mesir, dan banyak orang yang tunduk kepada Uzia, ya. Bahkan Raja Amon, orang Amon membayar upeti kepada Uzia, yang namanya masyhur ke Mesir. Kekuatan dia besar, dia punya bala tentara yang sangat banyak, ya, yang punya tentara yang sanggup berperang, laskar-laskar yang banyak jumlahnya, ya. Namun saudaraku, ketika dia sudah tenar, nah ini saudaraku, ya, orang yang merasa hebat, orang yang merasa di puncak, ya, kekuasaan, orang yang merasa di puncak tertinggi yang seperti orang lain nggak bisa menyentuh, nggak bisa menggoyang, ya. Orang yang punya pendidikan yang tinggi, orang yang punya karir yang tinggi, orang yang merasa selama ini dia mendapatkan kenyamanan, ketika dia bereaksi yang salah, semua yang sudah dibangun runtuh semua, saudaraku. Ayat 16 dari 2 Tawarik 26 berkata, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ya, setelah dia kuat, dia jadi tinggi hati. Firman Tuhan juga berkata kemarin, ya, Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tinggi hati adalah awal dari kejatuhan, ya. Itu firman Tuhan. Di sini terbukti, saudara. Ayat 17 dikatakan, tetapi Imam Azaria mengikuti dari belakang bersama-sama 80
imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Uzia mendapat teguran yang keras dari imam. Ya, dia merasa sudah kuat, dia diberkati, orang bahkan bayar upeti ke dia punya bala tentara yang besar, dia menang terus dalam berperang. Tapi dia melakukan kesalahan yang fatal karena dia membakar korban ukupan. Padahal itu bukan tugas dia, itu tugas keturunan Harun, tugas keturunan Imam Harun, tugas suku Lewi, bukan suku Yehuda. Ya, saudaraku. Tetapi Uzia dengan ayat 19 kata, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, dia menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat 21 dikatakan, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ya, jadi akhirnya apa, saudaraku? Uzia karena dia ditegur, dia melakukan kesalahan karena dia tinggi hati, dia tidak tahu tugasnya sebagai raja, dia mengambil alih tugas imam, dia membakar korban ukupan, ya, dia jadi marah, saudaraku. Tuhan memberikan tulah kusta kepada dirinya. Reaksi Uzia ketika dia dapat didikan yang keras dari Tuhan, dia bukan melakukan reaksi yang tepat. Seandainya saudaraku, Uzia ini sadar, dia mau, oh iya ya, sebenarnya membakar korban ukupan ini bukan tugas saya sebagai raja, ini tugasnya imam keturunan Harun, orang Lewi. Saya mau bertobat, ampuni saya Tuhan, maafkan saya Imam Azaria, saya telah melakukan yang salah, saya sudah berdosa kepada Tuhan dan kepada para keturunan Harun, maafkan saya, ampuni saya. Kalau dia mau merendahkan dirinya, dia mau merendahkan hati dan berbalik, saya percaya, saudaraku, Raja Uzia akan dipulihkan Tuhan dari sakit kustanya, ya, karena dia sombong, dia angkuh, dia tinggi hati, dia merasa kuat. Ketika Raja Uzia mendapatkan teguran yang keras, reaksi yang dia lakukan malah dia marah. Endingnya apa? Dia dikucilkan, dibuatkan suatu istana khusus, dia tinggal di situ sampai hari matinya, ya. Padahal awal mulanya dia memulai dengan dahsyat, saudaraku. Kemudian ayat 23 dikatakan, kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dia dimakamkan bukan di makam raja, tetapi di ladang di samping makam raja karena dia sakit kusta. Sampai orang dia sudah mati pun dia mendapatkan perlakuan khusus karena dia sakit, berpenyakit. Seperti orang yang sakit COVID saat ini, ketika dia meninggal dengan protokol pemakaman yang khusus, ya, tidak sama dengan orang yang meninggal yang semestinya. Saudara yang terkasih, pelajaran firman Tuhan pada hari ini mengajar kepada kita, ketika kita mendapatkan teguran yang keras, baik dari pemimpin rohani kita, dari mentor kita, ya, atau dari pendeta, dari gembala sidang kita, atau dari dosen kita, atau dari guru-guru kita, dari orang tua kita. Ingat, teguran yang keras itu, didikan yang keras itu untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak salah terus melangkah, bukanlah supaya kita tidak binasa oleh karena dosa kita. Sebenarnya teguran itu untuk mendidik kita supaya kita sadar dan bertobat. Saudaraku, jangan merespon yang salah. Ya, ketika engkau mendapat teguran yang keras, didikan yang keras, bahkan teguran yang keras dari Tuhan sekalipun, ingat, ya, selalu mengucap syukur dan bertobat
ketika engkau melakukan dosa. Ketika engkau tidak berdosa, engkau mendapatkan ujian, mengucap syukurlah bahwa Tuhan akan membawamu ke next level. Tetapi ketika engkau berdosa dan mendapat teguran yang keras, mengucap syukurlah juga dan bertobatlah bahwa engkau masih disayang Tuhan. Ketika engkau mau bertobat, saudaraku, yakin dan percayalah, Tuhan Allah sanggup memulihkan. Seperti Petrus, ya, ketika Tuhan menyampaikan seorang anak manusia akan disalib, ya, dia menanggung dosa manusia. Ketika Petrus menarik Yesus dan menegur, kiranya semua dijauhkan daripadamu, Yesus menghadik Petrus, enyahlah iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dari Tuhan. Ya, Petrus mendapat teguran yang keras dari Tuhan. Ya, Petrus diingatkan bahwa tugasnya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus. Tugasnya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati buat Anda dan saya, buat semua orang yang berdosa. Dan bagi semua yang berdosa itu bertobat dengan iman, percaya kepadanya bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat, penebus yang hidup. Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Maka orang yang mau bertobat, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menerima dia, diselamatkan dan dijamin mendapat hidup yang kekal. Ingat saudaraku, reaksi yang benar ketika Anda mendapatkan teguran, didikan yang keras yang dari Tuhan. Karena Tuhan bermaksud baik, semuanya itu untuk keselamatan jiwamu yang kekal, untuk keselamatan tubuhmu, supaya engkau tidak mendapat tulah seperti Uzia. Ya, Uzia mengawali karirnya dengan luar biasa. 52 tahun dia memimpin Yehuda, bahkan dia memimpin lebih lama dibanding Raja Daud yang kurang lebih hanya 40 tahun. Usia 52 tahun, tetapi dia mengakhiri dengan tidak baik karena dia marah, bereaksi marah terhadap teguran yang dari Allah lewat Imam Azaria bahwa dia salah melangkah. Dia mempersembahkan korban ukupan kepada Tuhan yang bukan tugas dia. Ingat saudaraku, bersyukurlah, bertobat, rendahkan dirimu kepada Tuhan ketika engkau mendapat teguran yang dari Dia, karena semuanya itu kembali untuk keselamatan jiwamu. Tuhan Yesus dimuliakan. Sampai jumpa kepada program berikutnya. Apa kata firman Tuhan hari ini? Haleluya!